Halo teman-teman, sekarang ada Ilham Ada Aya di sini. dan tamu spesial kita kali ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan sharing banyak hal, di mana beliau merupakan Direktur Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Ada Bapak Brigjen Polhut Trendes Aldrin MP Huta Barat SHMSI. Selamat datang Bapak di studio kita. Terima kasih atas undangannya. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Dan mungkin kita langsung aja ya, dimana kan Pak, belakangan ini Pak, itu vape atau mungkin rokok elektrik itu lagi digandrungi banget sama anak muda dan remaja Indonesia. Dan banyak yang bilang dan beranggapan bahwa vape ini lebih aman ya Ai, ketimbang rokok konvensional pada umumnya. Tapi di sisi lain, penegak hukum dan juga BNN ini menemukan hal yang sangat mengkhawatirkan sekali ya, di mana ada penyalahgunaan liquid vape yang dicampur dengan zat berbahaya bahkan narkotika seperti etomidate dan juga ketamin. Dan kondisi ini yang pasti menjadi alarm buat kita semua, buat Aya, buat Ilham, buat masyarakat di Indonesia. Untuk itu, teman-teman, CNS Corner akan bahas lebih dalam lagi. Sebenarnya vape ini aman atau malah jadi celah untuk narkoba datang yang bikin bahaya buat masyarakat. Bener banget nih Pak. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan ya Pak, saya sendiri punya pengalaman karena kan 3 tahun lalu setelah saya dinyatakan positif hamil anak pertama Pak, suami saya positif narkotika. Enggak Pak. Positif hamil Pak. Bercanda. Iya, anak pertama, suami saya kan perokok aktif Pak. Perokok aktif banget konvensional, itu bisa sehari sampai 2 bungkus Pak. Nah kan pas ketika dinyatakan hamil, yang kayak kekhawatiran asapnya itu kan langsung kayak wah buat ibu mengandung nih bahaya gitu. Yeah. Pada saat itu di otak saya yang terpikirkan kamu pindah aja deh ke vape pada saat itu Pak. Jadi kayak bener-bener kayak menganggap kayaknya vape lebih aman deh, kayaknya asapnya atau daripada rokok konvensional nih seperti karena kayak gitu. Dibakar ya. Karena nggak dibakar, dan suami saya pernah nyoba vape-nya tapi dia ternyata tidak menemukan kenikmatan senikmat rokok konvensional katanya, dan sampai saat ini suami saya tetap perokok konvensional sayangnya. Nah ternyata muncul ada zat berbahaya di dalamnya, dan memangnya vape ini nih Pak sampai masuk kategori ancaman serius, memang seserius apa sih Pak? Oke, baik. Kita sebelum kepada ini pertanyaan, kita harus mengenal vape itu apa ya. Nah, kalau kita bicara rokok ya, rokok itu kan ada rokok konvensional dan ada rokok elektronik. Kalau rokok konvensional kan jelas itu kan bahan utamanya kan tembakau. Kalau rokok elektronik itu terbagi 2 lagi nih, Pak Ilham sama Bu Aya. Yaitu rokok elektronik padat, kita kenal dengan HTP atau mereknya IQOS itu. Ada rokok elektronik cair yang kita kenal dengan vape. Nah, vape itu atau rokok elektronik cair itu terbagi 3 lagi. Ya, terbagi 3 lagi itu ada open system, yang mana ya cartridge-nya itu bisa diisi ulang dengan cairan atau liquid kandungan vape itu. Dan ada namanya yang kedua itu adalah closed system. Nah, closed system itu cartridge-nya itu setelah habis ya isi cairannya itu dibuang. Jadi nggak perlu diisi ulang, jadi dibuang, dibeli atau diganti yang baru, yang cartridge-nya sudah ada isinya cairan. Terus yang ketiga tuh disposable ya. Disposable itu vape yang sekali pakai, kalau udah buang jadi kemas ya. Jadi kalau bicara vape itu komponennya itu dari baterai sebagai alat pemanasnya, terus ada cairannya ya, dan ada komponen-komponen lain. Jadi vape itu bukan berarti hanya alat. Jadi kalau tidak ada cairannya itu bukan vape. Itu yang pertama. Saat ini ya vape sudah menjadi perhatian khusus oleh BNN. Nah, dikarenakan fenomena vape itu atau rokok elektronik cair itu telah berkembang sangat pesat dan masuk menjadi rutinitas kesehatan atau keseharian masyarakat yang mulai meninggalkan rokok konvensional. Tadi yang dibilang suaminya Bu Aya kan sempat beralih gitu ya, atas anjuran lagi malah ya konvensional, dan mengganti dengan rokok elektronik cair atau vape. Di balik fenomena
tersebut tersimpan potensi ancaman yang mengkhawatirkan karena vape bukan lagi sekedar alat pengantar nikotin ya elektronik, melainkan telah bermetamorfosis menjadi media utama yang sangat efektif bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta zat psikoaktif baru atau dikenal dengan NPS atau neopsikoaktif baru ya. Karena karakteristiknya yang cair, mudah dimodifikasi, sulit dideteksi, menjadikan vape sebagai media yang sempurna bagi sindikat narkoba untuk merusak generasi penerus bangsa. Nah, karena pengguna vape itu sebagian besar adalah kalangan muda atau dibilang generasi Z, Gen Z, karena generasi tumbuh di era digital dan sangat akrab dengan perangkat digital serta media sosial yang turut membentuk perilaku dan gaya hidup informasi dan promosi mengenai vape dengan mudah diakses melalui medsos tadi, media sosial, menjadikan vape bukan sekedar alat konsumsi nikotin tapi juga simbol gaya hidup modern yang keren dan kekinian. Jadi kalangan muda ini kan dengan media sosial itu kan dia sering mengikuti tren ya. Betul, FOMO ya Bapak ya. Nah, jadi dengan muncullah dengan tren ini, dengan kekinian ini jadi merupakan gaya hidup mereka. Jadi nggak mau ketinggalan dengan kawan-kawannya. Nah, sehingga sebagian besar pengguna vape itu adalah kalangan muda atau yang dikenal dengan generasi Z ini. Nah, disitulah para sindikat itu bisa menyusupi dengan bahan-bahan atau zat ya yang kandungan narkotika. Nah, kalau perlu kita tahu ya sebetulnya vape itu ya kandungannya itu ada 4 ya, ada 4 komponen ya, yaitu nikotin itu ya, terus ada namanya propylene glycol itu sebagai pelarut ya, terus ada namanya glycerin nabati. Glycerin itu yang kalau misalnya untuk membentuk ini aerosol ya, uap, sehingga uap tebal ya. Kalau 2 ini dipanasin dengan suhu tinggi, dia akan membuat senyawa yang beracun. Nah, pernah dengar namanya formaldehida? Belum Nah, itu pemicu untuk ini ya kanker paru-paru itu. Oke. Terus nanti ada lagi namanya perasa. Jadi kayak ada rasa buah, rasa mint, rasa agak manis, ada flavoring di situ. Nah, inilah komponennya ini. Nah, komponennya ininya sudah jangan saya sebutkan tadi. Kalau nikotin berarti apa? Bisa efeknya kan jelas tuh, ada namanya efek candu, terus ada efek mungkin ada ketagihan, seperti itulah. Tadi kan Bapak juga sempat nyinggung ya, Ai, bahwa vape ini jadi alat baru, media baru ya Pak ya, untuk penikmat nikotin. Jadi media utama. Media utama sekarang ya. Nah mungkin boleh dikasih spesifik lagi nih Pak, modus operandinya dari media vape ini seperti apa Pak? Kalau modus operandinya yang ditemukan saat ini umumnya kan berupa campuran zat narkotika ya. Seperti MDMA, kokain, MB4 pinaka, etomedet dan lainnya ya. Kalau kita bicara etomedet kan sebelumnya kan masuk di Undang-Undang Kesehatan ya penanganan. Nah, sejak muncul Permenkes nomor 15 ya tahun 2025 itu kalau nggak salah ditandatangani November, etomedet itu sudah masuk narkotika golongan 2. Nah, kebanyakan yang kita ungkap itu kebanyakan etomedet. Nah, itu dicampur ke dalam liquid vape. Oke, dicampur ya Pak? Dicampur liquid vape. Berarti kan cairannya tadi yang 4 tadi. Nah, itu hasil penjelasan dari orang lab kita ya atas nama Bu Caroline itu bahwa saat ini ya kandungan narkotika itu dicampur dengan tadi. Jadi bukan berarti kandungan narkotika tok, tapi sudah ada yang vape itu isinya 4 tadi yang nikotin, glycerin nabati, termasuk perasa tadi. Nah, dalam hal ini pelaku memanfaatkan vape sebagai media pengantar zat aktif narkotika yang dapat memberikan efek sedaktif. Apa efek sedaktif itu? Ya, menghasilkan rasa tenang, meredakan kecemasan, memperlambat sistem saraf pusat. Nah, ini kan udah bahaya nih kalau saraf pusat nih. Nah, terus ada selain sedatif tadi, efek sedang halusinasi, euforia atau kehilangan kesadaran. Nah,
para pengguna mengkonsumsi vape itu yang berisi narkoba, kita bicara narkoba yang ada kandungan narkotikanya ya, bisa secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok atau bersama-sama dengan cara dihisap secara bergantian. Nah ini kita dapatkan hasil dari TAT, dari hasil tim asesmen terpadu. Kan ada di asesmen tuh ya, ditanya, diwawancara. Nah kalau dia bergantian, misalnya kita nih bertiga nih bergantian nih, ya kan? Kira-kira saya pas ada mengidap misalnya TBC misalnya, terus Bu Aya gantian kita, kira-kira menular nggak itu bisa? Pasti menular. Pasti menular ya. Nah, terus Pak Ilham, ya akhirnya kena juga gitu. Nah, jadi di sisi lain karena bergantian ini, karena ya boleh dikatakan ya kalau yang kandungan narkotika mahal harganya itu ya, mahal harganya tadi. Beberapa kasus yang menunjukkan adanya penggunaan etomidate yang tadi saya bilang ya, yaitu obat itu sebagai obat anestesi. Tahu nggak obat anestesi, Bu Aya? Biasanya terpakai operasi. Nah itu ya, pakai operasi tapi dimasukkan di vape ya, di vape yang sebenarnya digunakan untuk tindakan medis tertentu, namun disalahgunakan karena efeknya terhadap sistem saraf pusat ya. Selain itu ditemukan juga campuran ketamin ya, MDMA yang disebutkan di awal tadi, kokain, MDMB 4N Pinaka maupun zat psikoaktif baru lainnya. Nah, BNN pernah mengungkap clandestine lab di Bali ya, tahun 2024 Juli itu saya yang memimpin ya, sama Pak Roy itu Direktur Penindakan Pengejaran BNN ya. Itu pelakunya orang asing. Jadi dia mengelola atau namanya dimethyl-tryptamin. Nah itu dimasukin di vape itu. Ada. Kalau misalnya itu dia lagi uji coba. Lagi dicoba. Kalau misalnya dimasukin vape itu dia bisa edar, kan bahaya itu. Berarti memang ada sindikat ya. Itu mungkin coba-coba ya. Coba. Jaringan beredar memanfaatkan penjual itu kan bisa melalui penjualan online, media sosial, hingga sistem pertemanan tertutup. Ini berbahaya kan? Betul. Untuk itu jadi karena rasa saling percaya lalu jadi ini. Nah, produk dikemas menyerupai liquid biasa sehingga sulit dikenal masyarakat maupun apabila tidak bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium karena belum ada sampai saat ini alatnya bisa menjangkau. Jadi kayak misalnya tes di tempat itu ya, portable itu ya, itu harus bawa ke lab kita atau ke puslapor Polri. Nah ini hasil dari penjelasan dari orang lab ya, Bu Carolina itu, karena dia hanya memunculkan namanya propylene glycol sebagai zat pelarut tadi, tapi kandungannya itu apa, ada narkotikanya atau tidak, harus dibawa ke lab nah, ya. itu jadi merupakan identifikasi. Betul. Nah tadi Bapak juga kan udah nyinggung ya, orang ikut-ikutan, lingkungan, pertemanan, betul. Terus jadi saling gantian pakainya, bahkan udah ada ATT-nya juga kan prosesnya. Dari asesmen terpadu. Iya, hasil dari asesmen terpadu tersebut. Nah, kenapa sih Pak sindikat-sindikat ini tuh gemar banget kayak nyerangnya itu kelompok-kelompok atau target empuknya itu selalu usia-usia produktif gitu Pak, kayak misalnya yang tadi Gen Z ya kan, apalagi pengguna vape ini kita sering banget di konser itu mereka kan dikalungi, keren gitu Pak. Ya dengan rasa jadi yang banyak, aroma yang banyak. Pakai kalung tuh takutnya berganti ya. Ketika keluar dari kantor kan. Iya, langsung berganti kalungnya. Mudah-mudahan tidak ya. Bercanda ya. Bercanda. Ya itu kenapa sih Pak selalu Gen Z atau generasi muda yang menjadi target empuknya gitu Pak? Generasi muda saat ini atau kalangan remaja tumbuh kan di era digital dan sangat akrab dengan perangkatnya serta media sosial yang turut membentuk perilaku dan gaya hidup yang ngetren, kekinian, modern tadi. Informasi dan promosi mengenai vape dengan mudah diakses melalui medsos. Kan nggak mungkin ini ya, kita mungkin termasuk kita juga tahunya kan mungkin melalui medsos ya. Menjadikan vape bukan sekedar sebagai alat konsumsi nikotin, tetapi juga simbol gaya hidup modern yang keren dan kekinian. Generasi muda menjadi target empuk karena kelompok usia ini cenderung memiliki rasa ingin tahu tinggi. Bahasa apa itu? Kepo ya? Kepo, betul Bapak. Mudah mengikuti tren
dan aktif di media sosial. Vape juga telah dibangun atau dipromosikan sebagai simbol gaya hidup modern sehingga pendekatan jaringan narkoba menjadi lebih mudah masuk dia di Suspin tadi. Selain itu banyak remaja belum memahami. Nah ini kandungan sebenarnya dari liquid yang mereka gunakan apakah kandungan narkotika atau tidak. Yang tidak aja 4 tadi itu berbahaya. Kalau dari sisi kesehatannya. Mereka berpikir hanya sekedar mencoba vape biasa yang lebih sehat. Nah tadi yang Buaya bilang, yang nyarankan ke mana? Suami ini lebih sehat gitu. Dari rokok konvensional. Padahal bisa saja telah terpapar zat adiktif yang berbahaya atau narkotika. Karena tadi ada kandungan narkotikanya. Jaringan narkoba memanfaatkan kondisi ini dengan pendekatan yang lebih halus. Tidak lagi selalu dalam bentuk narkotika padat. Nah kalau saya bilang padat itu, dulu kan sindikat itu kan ngedarin sabu, ngedarin heroin, ngedarin ganja. Ini padat kan. Nah terungkap terus nih. Bahkan yang di Kepri berapa banyak itu? Berapa ton Dua ton ya. Karena kan gampang. Nah, dengan beralih sudah ke cair atau liquid, itu kan tadi bisa dimodifikasi dengan masukan dan kemasan apa, salah satu mungkin vape ini ya, terus sulit dideteksi ya kan, terus praktis lagi ya, Nah tidak lagi selalu dalam bentuk padat, tapi sudah berpindah ke liquid atau cair dikamuflasekan dalam produk yang dianggap normal dan diterima lingkungan sosial. Karena tadi dia legal kan, dia kan dijual belikan legal, edar. Nah kalau yang tadi, yang padat tadi, yang sabu apa kan, sudah diatur. Dia kan tidak ada kemasannya yang dikemas dalam bentuk legal resmi. Nah inilah jadi apa? Menurut saya seperti itu. Tapi dari pengalaman aku juga nih Pak, kalau aku jalan mungkin di trotoar atau mungkin di kafe-kafe, itu sering banget nyium-nyium aroma-aroma dari vape itu kayak cheesecake, terus juga ada aroma mangga, strawberry, dan mungkin memang banyak banget ya aroma-aroma yang Bapak juga sudah bilang bahwa ada perasa juga ya Pak ya. Mungkin sekarang kita fokusin lagi nih Pak, selain dari mungkin susah dideteksi ya Pak ya, harus uji lab dulu. Terus mungkin karena mungkin sering banyak yang lewat-lewat juga ya, dan banyak toko-tokonya juga nih Pak ya. Mungkin tantangan terbesar Vape store. Iya. Mungkin Bapak pengen cerita lagi nih ya, tantangan terbesar yang dihadapi kali ini tuh apa sih Pak? Nah mungkin saya cerita dulu ya. BNN ngapain sih ngurusin vape? Betul Pak. Nah mungkin pertanyaan banyak orang. Jadi pertanyaan saya kayak kan apa itu kan belum tentu narkotika kan. Iya. Kecuali narkotika nih kan ya. Kenapa sih? Ya kan ada pertanyaan. Nah, karena kita adalah pintu masuknya itu di peraturan presiden nomor 23 tahun 2010 khususnya pasal 3 huruf K, di mana di situ pelaksanaan, kalau mudah-mudahan tidak salah saya kalimatnya, pelaksanaan pemutusan ya kejahatan di bidang narkotika ya, prekursor, psikotropika dan bahan adiktif lain, bahan adiktif kecuali tembakau dan alkohol. Nah, disitulah pintu maksudnya bahwa ini ada zat adiktif. Tapi beda dengan kalau narkotika. Kalau narkotika kita bisa bisa kita proses dengan menggunakan undang-undang narkotika. Tapi kalau terkait dengan bahan adiktif kita memberikan, karena tugasnya sebagai pengawasan. Nah, sama kayak prekursor kan. Prekursor itu resmi dan berarti kalau untuk ini ya, tapi kan harus habis di end user, kecuali dia nggak boleh digunakan untuk membuat narkotika. Kebetulan kan bidang saya nih, direktur psikotropika dan prekursor. Nah itu bidang saya. Nah terkait dengan yang tadi ditanyakan ya, tantangan terbesar adalah bentuk dan pola distribusi yang sangat dinamis. Nah, dan sangat sulit dideteksi baik itu secara fisik. Vape sulit dibedakan antara yang legal ya kan, dengan yang telah tercampur zat berbahaya atau narkotika.
disebutkan aroma buah atau mint yang perasa tadi ya, menyamarkan bahan kimianya, menyamarkan karena tadi bau wangi, mungkin strawberry, pernah coba? Enggak ya? Saya yakin tidak ya. Aparat penegak hukum untuk menyidik tindak pidana narkotika apabila mendapatkan informasi yang akurat tidak bisa dilakukan. Kalau misalnya tidak ada akurat, kita nggak bisa menyentuh itu. Ini ada kandungan masa setiap orang nge-vape kita berhentikan, harus dicek dulu, kita bawa ke sini, ke lab dulu. waktu kapan, ya kan? Kalau misalnya itu bukan kandungan narkotika, itu gimana? Jadi kan agak jadi merupakan suatu tantangan ya. Nah, sampai saat ini belum ditemukan alat portable yang dapat langsung digunakan untuk mendeteksi kandungan narkotika dalam liquid vape tadi ya. Mudah-mudahan nanti ada alat yang bisa untuk bisa deteksi ya deteksi. Pak, mengidentifikasi. Sama waktu saya mengungkap clandestine lab di Bali itu yang dimetiltriptamin itu nggak bisa, alat portable nggak bisa, harus dibawa ke ini. Ke lab dulu. Ke lab. Nah, ke lab yang di mana di Bitlapor Polda Bali ya. Termasuk juga awalnya kita ngecek ini tuh di kantor Bea Cukai, kantor Bea Cukai karena dia punya lab juga di sana. Ternyata positif dimetiltriptamin. Nah, sehingga perlu pemeriksaan sampel secara laboratorium. Jadi nggak bisa, itu kendala kita. Selain itu distribusi dilakukan melalui tadi ya media sosial, jasa ekspedisi ya, hingga komunikasi tertutup ya, mungkin karena kepercayaan hubungan ini ya, atau mungkin kalau mau cari vape di mana yang ada kandungan narkotikanya misalnya kan, apa istilahnya pot getar, pot gitu ya. Itu ya. Tapi itu namanya vape tetap vape getar ya. Bahkan beberapa liquid diproduksi secara rumahan tanpa standar keamanan. Jadi kayak waktu saya ungkap di mana di daerah kawasan Sudirman ya, itu cartridge-nya 3.000 tuh. Cartridge-nya 3.000 itu intermediate-nya 5 liter. Wow. 5 liter berarti 5.000 ya. Iya. 5.000 mililiter. Mililiter, ya. Itu disamarkan di botol wine. Itu dibawa dari Malaysia. Nah, itu sama juga kita ada BNN mengungkap di wilayah Ancol itu, Nah, dari sisi penegakan hukum diperlukan kerjasama lintas sektoral dan bersinergi dalam pengungkapan vape yang kandungannya berisi narkotika. Nah, jadi kayak kemarin yang di mana di kawasan Sudirman itu kita berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak Bea Cukai. Jadi terkait ini kita harus juga tidak hanya Bea Cukai ya, Polri juga, BPOM RI, Kementerian Kesehatan, nah Komdigi juga. Nah, Komdigi kan biar masalah apa tadi di media sosial kan, nah, itu bisa memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta mungkin stakeholder terkait. Betul ya. Nah, ternyata ancamannya juga lumayan besar ya. Besar sekali tantangannya juga. Tantangannya iya, pasti. karena masyarakat mungkin belum memahami bahwa vape yang dicampur atau zat tertentu bisa berdampak fatal ya Pak. Dari hasil pengungkapan tadi yang udah Bapak jelasin juga kan kasus yang ada, seberapa berbahaya penggunaan vape nih Pak yang telah disuspend narkotika ini terhadap kesehatan? Nah, kalau sebetulnya saya kan dari pemberantasan ya, tapi yang bisa menjelaskan dari orang medis ya, tapi saya punya pengetahuan tentang itu ya, karena kan di BNN ini kan harus memahami juga ya. Nah, ini kan berbagai penelitian menunjukkan rokok elektronik cair ya atau vape tetap mengandung zat adiktif utama apa nikotin tadi gitu ya, serta senyawa toksik lain. Toksik itu kan racun ya, seperti propileng glikol, glycerin nabati ya kan, yang digunakan sebagai pelarut dalam rokok elektronik cair tadi ya. Nah, glycerin nabati itu sebagai produksi aerosol atau uap yang rasanya agak manis tadi, atau di istilah ini ya flavoring sebagai menyamarkan bahan kimia sehingga membuat rasa seperti buah, mint, serta
beberapa kandungan dihasilkan saat proses pemanasan dengan suhu tinggi. Nah, pemanasan dengan suhu tinggi itu tidak dibakar ya. Ya. Jadi propilin glikol sama glycerin nabati itu kalau dipanaskan dengan suhu tinggi itu akan menghasilkan menciptakan senyawa racun baru. Oke. Nikotin akan menyebabkan efek ketergantungan, Kecanduan. memicu depresi, napas pendek, bahkan mungkin hingga kematian ya. Bahkan hingga kematian. Nikotin dapat menembus paru dan melesat ke otak. Melesat ke otak itu melalui darah ya. Melalui pembuluh darah ya tadi ya. Nah, nikotin dapat mengikat reseptor. Jadi di mana nikotin itu di otak itu bisa mengikat reseptor khusus namanya alfa 4 beta 2 di pusat otak. Molekul ini membajak jalur dopamin ya. Jadi kita ini ya punya dopamin ya, merupakan zat kimia alami yang ada di tubuh yang membuat kita contohnya merasa senang ya, tenang dan memotivasi. Jadi kalau misalnya kita ke rumah makan Padang, ya kan, apa sih yang enak situ? Rendang, apalagi kikil, ayam pop, apalagi apa sih tunjang. tunjang. Terus nah, jadi kalau nanti kita ke rumah makan Padang, pasti yang kita cari itu kan, gitu ya. Nah, sama kayak saya kalau misalnya ditawarin apa kopi ya kopi, kayaknya mungkin enggak kan gitu. Nah, itu ya. Kalau kita bicara tadi nikotin ya, nikotin tadi kan mengunci reseptor ya dan melepasi dopamin secara besar-besaran. Jadi dengan dia mengunci reseptor tadi melepas dopamin secara besar-besaran. Disitulah letak jebakan otak kita sangat adaptif, mampu menyesuaikan dengan cepat sehingga otak merespon lebih banyak lagi reseptor baru yang membuat lapar. Nah, akhirnya butuh lebih banyak nikotin. Jadi tadi kalau kita sudah dopamin kita makan apa tadi? Rendang, jadi rendang ketika sana lapar dengan rendang terus itu. Nah, bagaimana kalau yang lapar itu akhirnya butuh nikotin yang dimasuk di otak kita tadi ya. Nah, ini sehingga mengubah struktur otak itu untuk mencoba zat adiktif lain yang lebih keras. Nah, kalau yang lebih keras apa kira-kira? Zatnya? Ya. Narkotika. Nah, narkotika. Betul. Nah, jadi pernyataan itu bahwa vape itu sebagai media utama, media baru. Nah, itulah sebagai gateway menurut saya, pintu masuk penyalahgunaan narkotika. Jadi dia mencoba lebih lagi. Nah, kalau kita lihat generasi muda itu, kalangan remaja itu, menurut ahli farmakologi ya, sampai umur 25 itu otak masih berkembang. Sampai 25 tahun ya? Ini menurut penjelasan ahli farmakologi ya dari BNN ya, Dr. Erniawati. Jadi kalau dikasih nikotin rendah, itu sudah membuat perilakunya mungkin emosi segala macam. Karena kalau kita lihat ya, satu cartridge itu kan isinya 2 ml ya. 2 ml. Nah, 2 ml itu kalau kandungannya yang tadi 4 tadi, itu menurut ahli farmakologi itu mengandung 100 mg nikotin. Nah, 100 mg nikotin itu sama dengan 25 sampai 30 batang rokok konvensional. Wah, bahaya sekali. Sementara ya, kalau rokok konvensional itu kan ada bau, terus kalau bisa buat batuk. Kalau ini kan ya banyak Pak, wangi, sehingga nggak ada kontrol untuk menyudahi kan, untuk menghisap itu. Nah, ini yang kita nggak tahu ya. Jadi itu kalau bicara kandungannya 4. Nah, bagaimana kalau dia karena dopamin tadi dicelin dengan nikotin ya, mencoba zat adiktif yang lebih keras. Apa? Itu narkotika. Inilah sebagai pintu masuk, gateway ya, penyalahgunaan narkotika. Nah, inilah yang disebutkan sebagai media utama, sebagai bukan misalnya kalau bong itu kan alat bantu itu. Yang bong apalagi
yang tau lah botol ini, Iya, botol. minuman ini, saya nggak sebut ini ya, Iya. terus botol apa. Ah. Nah itu kan, kalau menurut saya itu bagai alat bantu. Dan itu kalau digunakan kan, yang kayak sabu itu kan pasti kan di tempat tertutup. Iya, ya. betul Bapak. Nggak butuh Maksudnya butuh tempat effort tertutup lah. itu sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, Iya, betul. Tapi kalau vape bisa di dimana mana-mana Dimana bisa, saja. di kafe ada. Karena dia resmi, dia dikemas resmi kan gitu. Nah, makanya itulah sebagai media utama ya, penyalahgunaan narkotika bisa masuk di situ sebagai pintu masuk gitu ya. Oke. sebagai gateway ya. Sebagai gateway. Dan tadi kan udah Bapak singgung soal kafe ya. Apakah mungkin BNN sudah menemukan nih Pak indikasi bahwa penyalahgunaan vape narkotika ini sudah mulai masuk ke lingkungan kampus, tempat nongkrong, sekolah bahkan, atau mungkin kafe-kafe yang lagi in saat ini Pak? Saat ini BNN belum menemukan itu ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya akan bisa, namanya sindikat kan bisa saja memasukin, karena tadi mungkin ada pertemanan tertutup, ada ini bisa komunitas tertutup, bisa saja kan, karena kalangan muda ini kan gampang ya dipengaruhi, karena tadi dengan dia mengakses di media sosial, Internet ya. wah ini coba-coba. Kalau anak-anak muda kan pinginnya kan rasa ingin tahu kan Tinggi. banget Pak. coba-coba, bahkan berani untuk menerima tantangan. Nah, hal ini menjadi perhatian karena pola penyebaran sangat cepat melalui komunitas dan media sosial tadi. Produk liquid tertentu sering dipromosikan secara tersembunyi dengan istilah-istilah yang tidak mudah dipahami masyarakat umum. Nah, mungkin kalau kita lihat di mana di medsos ya akan terlihat. Nah, untuk itu BNN terus memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi. Nah, mungkin bidangnya Kedeputan Pencegahan khususnya Direktur IE kali ya. Betul. Nah, tapi permasalahannya ya, persoalannya jangan hanya edukasi aja. Iya. Edukasi itu kan hanya memberikan penerangan, penyuluhan, habis itu ditinggal. Ngerti nggak? Makanya harus ada literasi. Nah, sehingga audien atau menerima Audiensnya. penyuluhan kita ini, generasi muda khususnya, mengerti apa tidak. Jadi perlu ada suatu tanya Pendekatan jawab, ya. jawab segala macam, makanya literasi. Terus ada Literasi. pengawasan distribusi, Betul. serta kerjasama dengan sekolah, kampus, dan komunitas muda. Karena pertanyaan tadi di kalangan, ya kita harus kerjasama dengan sekolah, ya. Apalagi BNN kan program Ananda ya, Ada bersinar. ya kan. Ananda itu kan mulai dari anak. Nah, jadi anak itulah sebagai generasi penerus bangsa kan menginginkan, kan pemerintah menginginkan tahun 2045 adalah Generasi emas. generasi emas Indonesia unggul, khususnya sumber daya manusia. Oke. Karena keberhasilan untuk sana indikatornya adalah di kalangan remaja dan generasi muda ini sebagai generasi penerus bangsa. Kalau misalnya sudah digergotin, apakah nanti ada pemimpin-pemimpin di tahun 2045 yang sekarang masih umur-umur belia gini sudah dengan dicokokin dengan Zat-zat zat seperti yang ini yang berbahaya, berbahaya, yang ya, Pak. berbahaya. Iya. Karena ternyata nggak cuma BNN aja Nggak sih cuma BNN. yang memang melarang penggunaan vape ini. Ada Karena Singapura ya Pak ya. ada Singapura beberapa juga. pihak Ya. juga ya, karena dianggap membuka ruang penyalahgunaan narkoba. ya, Pak. Kalau yang saya pahami ya, ada kawan cerita kalau Singapura itu cepat. Cepat ya Pak. Cepat melakukan pelarangan ya. Jadi ini sudah cepat. belum masuk atau sudah masuk ya? Istilah lebih cepat Lebih cepat ya, mengantisipasi. mencegahnya, Kita oke. ini kan sudah banyak ya pengguna. Udah banyak Pak, Sudah udah banyak. banyak banget pengguna. Jadi perlu ada dorongan yang kuat bahwa bisa menjelaskan bahwa vape itu ya perlu dilihat kembali. Iya, betul. Nah untuk yang orang tua nih Pak, yang biar lebih aware lagi nih Pak. Seperti mungkin kayak jangan sampai tren ini Vape ya. malah jadi bumerang juga untuk keluarga, lingkungan sekitar nih Pak, bahwa memang kita harus waspadai, jangan sampai orang tua melihatnya ini cuma tren biasa Pak.
Terkait ini ya, kalau saya mau melihat dari kacamata saya ya, jadi kan penyalahgunaan narkotika sebagai tadi yang masalah kesehatannya dengan menggunakan media vape itu pintu masuk untuk penyalahgunaan narkotika. Nah, kalau kita bicara ketahanan nasional ya, salah satunya tidak ada bicara Kamtina juga masalah penanganan narkotika, penanganan yang membahayakan kesehatan. Nah, kalau menurut saya itu ada 3 ketahanan yang harus kita lindungi. Jadi tidak hanya orang tua atau ada ketahanan individu. Jadi ketahanan individu itu ya anak itu sendiri. Ya. Apa? Dia harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Dia harus dibekali dengan apa? Pemahaman bahwa isi kandungannya ini adalah berbahaya. Atau kandungan narkotika. Baru ketahanan keluarga dalam siapa? Orang tua. Nah, orang tua itu harus betul-betul care ya, memberikan sentuhan kepada anaknya ya. Karena itu juga menjadi faktor ya, dengan istilahnya orang tua tidak ada sentuhan, tidak ada perhatian, akhirnya anaknya pergaulannya akan tidak jelas. Nah, disinilah orang tua harus punya perhatian khusus terhadap anaknya, harus ada sentuhan, apalagi dengan sekarang tren ada vape ya, ada vape yang saat ini ya menjadi bahan pembicaraan, ada bisa disalahgunakan menggunakan kandungan narkotika. Dari sini orang tua harus bisa menjaga jangan sampai anaknya masuk ikut-ikutan itu seperti itu. Nah, di sini jadi harus peduli. Padahal kehidupan di Jakarta ini kan dengan sibuk segala macam, apapun ceritanya harus punya care, ada sentuhan. Nah, termasuk juga ada namanya ketahanan komunitas lingkungan. Anak ini dia bergaulnya kemana, ya berinteraksi kemana. Ya, kalau misalnya di lingkungan tetangganya gimana nih, bergaul dengan berinteraksi dengan di sekolah dia gimana, demikian juga dengan kelompok-kelompok yang lain ya. Nanti harus betul-betul dia anak ini dengan bimbingan orang tua tadi berteman dengan siapa, karena kalau dia salah berteman ya, lingkungan tadi itu bisa menjerumuskan dia penyalahgunaan zat berbahaya ya, apalagi kandungan narkotika. Jadi kalau misalnya lingkungannya bagus, komunitas yang bagus, maka akan mendukung anak ini jadi bagus gitu loh. Itu salah satu faktor. Nah, kalau ketiga ketahanan ini bagus, maka Indonesia yang dibilang tadi Indonesia emas di tahun 2045, Indonesia unggul khususnya sumber daya manusia, mudah-mudahan akan bisa terwujud. Ya. Jadi ada 3 faktor ketahanan ya Pak. Ada itu menurut saya ya, individu, keluarga dan juga komunitas. Keluarga berarti kan ada orang tua, mungkin termasuk saudaranya gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau kita lihat ya, yang menurut saya ya, yang istilahnya yang direhab itu ya, yang direhab karena dulu penyalahgunaan narkotika, itu kan ketika dia kembali ke keluarganya, yang paling pokok keluarganya harus bisa menerima. Kalau sudah melabel ya dia malah akan nambah, bukan tambah sembuh ya kan. Jadi disitulah peran dari orang tua, peran dari keluarga, disitulah ada ketahanan. Nah tadi itu sebenarnya itu pertanyaan terakhir ya, tapi ternyata sudah terjawab sama Pak Aldrin ya. Mungkin satu nih pertanyaan penutup Pak, buat dari saya pribadi mungkin ya Pak. Sebenarnya Pak, tentang pelarangan vape ini mungkin itu masih dikajikah oleh BNN, atau mungkin kita memang sudah sedang mengatur surat namanya surat dokumen ya kayak perundang atau apanya gitu hukumnya yang memang nanti akan dikeluarkan vape resmi dilarang, karena kan pasti Pak itu susah banget Pak, penggunanya sudah banyak, bahkan pemerintah Indonesia juga sudah melegalkan. Itu sebenarnya apa nih Pak BNN gitu Pak? Saat ini sedang berproses pembahasan khususnya dengan Kementerian Kesehatan sama Pemda RI, termasuk juga melibatkan dari Rumah Sakit Persahabatan ya. Itu dalam pembahasan. Berarti masih dalam tahap pembahasan ya Pak. Mudah-mudahan cepat. Berarti udah terjawab. Sudah terjawab ya. Mudah-mudahan juga pembahasannya juga
bisa menyelamatkan generasi muda karena kita war on drugs for humanity. Betul banget ya, terima kasih Bapak. Tapi boleh tambah Oh, sedikit boleh nggak? Pak, boleh Pak. Ini Belum sebetulnya terima kasih sekarang. Ada pesan saya nih. Boleh, silakan. Boleh Pak. Silakan. Untuk generasi muda ya, saya ingin mengingatkan generasi muda Indonesia bahwa tidak semua tren itu aman. Oke. Nah, jangan mudah tergoda oleh produk yang terlihat modern, keren, atau viral tanpa memahami isi kandungannya. Jadi kita harus tahu isi kandungannya apa, berbahaya apa tidak, atau disalahgunakan isinya, dicampur yang saya sebutkan di awal tadi. Narkoba saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali, modusnya terus berkembang, ya, mengikuti gaya hidup anak muda termasuk melalui vape tadi. Karena itu bentengi diri dengan pengetahuan yang sebut awal, ya. Pilih lingkungan pergaulan yang sehat, ya. Lebih bagus kita ke GBK lah hari itu. Iya, Ya. betul Pak. Mending hidup sehat ya. Pokoknya lari ya. Kalau saya Pak Ilham Olahraga. suka ini nggak jogging nggak atau lari? Larinya Lari dari kenyataan. Jadi kan rencana dalam rangka hari kan nanti ada ini apa? Ben and run lagi. Ben and run, Nah, atau iya, maraton, oke. ya kan. Nah, sehingga karena itu bentengi diri tadi ya, dan jangan pernah mencoba sesuatu yang tidak jelas isi kandungannya. Masa depan, nah ini paling penting. Masa depan generasi muda Indonesia jauh lebih berharga daripada sesaat rasa penasaran. Nah, rasa ingin tahu tadi, coba-coba tadi. setuju. Perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab kita bersama. Sesuai dengan Mars BNN ya. Nah, mungkin itu bisa memberikan pesan ya kepada khususnya generasi muda, kalangan remaja, supaya kita hidup sehat lah. Betul banget ya, karena tidak semua tren itu aman. Betul. Dan kewaspadaan terhadap narkoba harus dimulai dari lingkungan terdekat kita. Karena perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab Kita bersama. Baik, terima kasih Pak Aldrin Terima kasih, sudah Terima kasih Bapak. sharing sama kita, dan kita akan ketemu lagi nih teman-teman di CNS Corner barengan sama narasumber yang inspiratif. Jadi jangan lupa untuk nonton terus CNS Corner.